Kamu emang harus se-friendly itu sama klien kamu? Ya harus lah. Makanya klien gue banyak. Itu kan bagian dari kerjaan. Harus kayak gitu? Harus kayak gitu. Lu lihat di mana? Gue punya rumah, punya mobil, bisa bayar semuanya ini. Tiga, dua, satu. Opening macam apa ya? Kamu buka opening A, ini megang kamera sambil ngemil. Yang nonton sambil makan. Yoi, sambil nyuapin anak. Kesel kan. Yang nonton bisa jadi sambil makan, atau bisa jadi sambil nungguin jam pulang kantor, atau bisa jadi sambil Layani suami. gimana caranya? Lagi makan gini, suaminya lagi nonton, layani. Oh, ngelayaninya makan. Oh, kirain yang lain. Masa nontonnya sambil tet. Jadi kan akhir-akhir ini di konten tuh suka banyak yang komen, suka banyak. Kenapa kamu? Biar orang bisa dengar isi pikiran aku. Astaga. Cari uang yang banyak. Oh, itu isi pikiran kamu. Bagus. Jadi kalau misalnya bikin konten tuh aku bingung ya. Akhir-akhir ini makin banyak banget yang komen soal Mak mau ganti suami, Mak mau tuker suami, Mak bisa nggak ya suaminya ditukar tambah? pokoknya yang senada itulah. Menurut kamu gimana? Bisa. Kalau kamu jadi suaminya gitu misalnya, membaca tiba-tiba komen aku kayak gitu. Aku pengen tuker suami seandainya bisa gitu. Kamu apa perasaan kamu sebagai suami baca itu? Kalau aku ya pengen tahu konteks hidupnya orang sebelum ngomong begitu. Karena kan orang sekarang banyak yang kayak nggak communicate gitu. Maksudnya nggak ngobrol, nggak mengkomunikasikan sama pasangannya. Pokoknya dia menyimpan kesel, ngelihat kelakuannya. Oh, ada yang baru yang bikin kesel. Dia pendem. Dia curhatnya di sosmed. Oh, jadi Di kayak komen. bisa jadi dia sebetulnya di depan pasangannya kayak baik-baik aja. Pasangannya bahkan nggak merasa dia ada sesuatu yang disimpan. Tapi habis itu dia Iya. curhat seperti Dia orang yang nyimpen, tersakiti di mana-mana gitu. Dia di komen, dia begitu, di Betul. postingan-postingan soal suami istri, atau nge-DM Magabe, banyak banget loh yang konsul sama dia, karena dia nih energinya nih inviting, mengundang gitu. Iya, mengundang cewek-cewek buat Cewek-cewek. ngomong, curhat, karena kan dia kan kontennya woman empowerment gitu kan. Kalau sama aku ya mengundang lah. Bombastic side eye. Tapi sebenarnya di permukaan suami aja bahkan nggak tahu gitu. Nah, itu yang paling salah. Jadi kalau lu sudah sampai di tahap curhat-curhat ke sana sini, pastikan sudah mencoba ada upaya menyelesaikannya di rumah. Ya. At least suaminya udah tahu perasaannya begitu. Jangan suami lu nggak tahu apa-apa, lu simpen-simpen kekesalannya karena lu nggak berani kak, karena lu nggak enakan atau karena apa, tapi di luar curhat-curhat begitu. Jadi portraitnya jelek banget. Bisa tahu sebenarnya suami lu mau berubah, cuman dia selama ini nggak pernah denger aja. Dia nggak pernah sadar itu tuh kesalahan gitu loh. Dia nggak pernah sadar, oh kayak gini tuh dia nggak suka ya. Ya udah maaf deh gitu. Betul, setuju. Karena kan kadang banyak orang yang merasa kadang tuh mungkin istri malas negur karena dia ngerasanya kayaknya itu hal sepele deh, nggak perlu ditegur gitu. Tapi kan sesuatu yang menahun itu kan makin lama makin bikin sebel kan. Ya sesimpel kayak di konten-konten, sesimpel naruh anduk basah di tempat tidur. Kalau sekali 2 kali nggak apa-apa. Tapi kalau sering-sering, tiap hari dan selama bertahun-tahun, syukur-syukur panjang umur ya kan. Berarti ya minimal 50 tahun, 60 tahun dengan handuk basah di tempat tidur. Itu kan malesin ya. Iya, as simple as that lah. Itulah kan kenapa kita bikin konten, karena dari riset-riset juga apa sih kebiasaan buruk, apa sih kebiasaan baik, kita ungkit. Dan memang tadinya sih emang tujuannya buat ngelucu aja, terus kedua terus buat making money. Tapi lama-lama ini dijadiin bahan ngobrol ya buat suami istri, yang at least itu aja udah jadi bahan komunikasi loh. Kayak dia nge-tag suaminya, nge-tag istrinya. Kebiasaan kamu banget nih Ai, diubah ya Ai. Biasa, jangan dibiasain ya Ai gitu. Oke, B. Nah itu tapi kan at least itu suami istri yang tag-tagan di postingan umum gitu, berarti kan mereka sebenarnya ngobrol. Ya, dan mereka nyaman menyampaikan itu. Yes. Karena ada yang bilang pengen banget nge-share di status, pengen banget nge-share ke suami, tapi takut. Bahkan untuk sekedar nge-share doang tuh takut gitu loh. Bahkan mungkin itu akun palsunya dia, bukan pakai namanya dia, karena benar. dia emang pengen berekspresi tapi nggak ada wadahnya gitu loh. Aku kayak tahu ya apa yang mau kamu sampaikan ya. Iya. Kita sefrekuensi banget. Kamu kan wadah aku soalnya. Tahu nggak wadah? Kosmetik.
halal. Kenapa sih si otaknya ada aja? Kalau bagian-bagian itu kayaknya kita kurang sefrekuensi. Iya, karena aku lucu, kamu enggak. Terus gimana? Bener juga sih. Bener nggak? Nggak berani jawab. Iya, banyak juga kan soalnya yang komentar soal gimana sih caranya nemuin pasangan yang sefrekuensi gitu ya. Sebenarnya satu frekuensi itu akarnya adalah komunikasi yang baik. Betul. Gitu. Lu nggak bisa satu frekuensi sama suami, sama siapapun di dalam hidup lu kalau misalnya lu nggak bisa berkomunikasi dengan baik sama mereka. Benar. Karena kan ya kayak tadi dia nempelin kepala ke mic biar micnya bisa mendengar, membaca isi pikiran kamu. Gak bisa kan kayak gitu sebenarnya. Sebenarnya nggak ada, mau orang selama-lamanya bersama kayak apapun atau secinta-cintanya, nggak ada yang bisa baca pikiran orang lain dengan ya udah gitu. Ya harusnya kamu tahu, harusnya kamu harusnya kamu ngerti gitu. Kalau itu tidak pernah dikomunikasikan gitu. Aku ingat banget pernah sekali waktu kita pacaran. Aku tuh ngambek, terus aku nggak bilang alasan aku ngambek sama kamu. Terus habis itu kamu bilang gini, ya makanya ngomong, kenapa marah itu, kenapa jangan diem aja, harus dikasih tahu. Emangnya aku dukun, aku ngerti isi pikiran kamu apa? Nggak ngerti dapat frasa dari mana, tapi ya itu kan aku habis nonton Alam. Ada Mbak Dukun sedang ngobatin pasiennya. Iya, tapi somehow omongan itu tuh ngena di aku, kayak masuk ke logika aku. Oh iya ya, nggak bisa kalau gue cuma marah minta dibujuk tanpa pasangan gue tahu apakah dia bikin salah atau enggak, salahnya apa gitu ya. Kadang kita tuh perempuan suka dengan bodohnya merasa dia harusnya tahu, dia harusnya peka. Masa yang kayak gitu aja dia nggak tahu? Enggak, emang laki-laki sekacamata kuda itu gitu. Dia cuma ngelihat dan mengetahui apa yang betul-betul terjadi. Dia nggak bisa mereka-reka atau menduga-duga gitu, kayak bahkan dia mungkin nggak ngeh kalau misalnya kita tuh berubah mimik muka gitu, yang dari happy kayak langsung oh gitu. Enggak, itu butuh latihan dan itu butuh, it takes time untuk mereka jadi sepeka itu. Nggak bisa langsung kita pengen orang tuh tahu apa yang ada di pikiran kita gitu. Jadi kalau misalnya dipikir, oh Magabe enak banget ya bisa dapat suami yang sefrekuensi, kamu pun sebetulnya bisa gitu, asal ya komunikasinya harus diperbaiki. Asal suaminya mau mengusahakan. Yes. Kalau aku kan, aku nggak bisa ngebaca kamu berubah mimik. Tapi yang aku tahu, aku tidak mau berubah mimik. Aku maunya kamu. Berarti satu frekuensi itu bukanlah tiba-tiba ketemu, wah gila, sama yang kemarin sefrekuensi, yang ini enggak. Bisa jadi kan orang banyak yang kalau selingkuh gitu ya, karena ngerasa sama istrinya nggak sefrekuensi, sama yang di luar lebih sefrekuensi. Bisa jadi yang di luar itu kamu spend time lebih banyak gitu. Kayak misalnya teman kantor atau teman gym, kamu spend time lebih banyak karena mereka tidak sedang melakukan hal-hal yang lain. Betul. Tidak sedang ngurus anak, jadi bisa fokus ke kamu, ngobrol panjang, lebih merasa didengarkan. Akhirnya ya lebih sefrekuensi. Tapi nanti begitu gue ada kesibukan sendiri, dia ada kesibukan sendiri, dunianya bisa berbeda, satu bekerja, satu di rumah atau bekerja di tempat yang lain, ya susah untuk menemukan sefrekuensi itu. Tapi kan dari case tadi kita lihat Magabe nyaman atau simply mau mencoba ngomong kayak begitu. Emang gue dukun, dan dia juga menerima, diserap omongannya, bukan dilawan kayak ya semua juga harusnya ngerti gitu. Tapi Pak Gabi juga nggak nahan-nahan kayak yaudah gue ngertiin aja deh gitu. Karena gue minta pengen, maaf aja biar cepet gitu. Karena gue tahu ini bukan sesuatu yang perihal yang nyaman buat gue. Makanya gue pengen kedepannya habit ini tuh hilang gitu. Karena gue pengen bertahan sama dia. Gue pengen tapi habit ini hilang. Karena gue sama orangnya mah sayang. Tapi sama kelakuannya yang ini, yang suruh baca-baca pikiran ini, gue nggak suka. Ini harus hilang. Makanya gue ngomong. Sebenarnya itu juga ya istilahnya pun pertaruhan ngomong gitu kan. Bisa aja aku ngomong gitu, kamu kayak itu merasa itu harus diterima. Jadi ya udah kamu memilih untuk give up aja completely. Yaudah kalau kamu nggak bisa ngerti ya, pikiran aku sudah selesai sama si orang ini. Misalnya begitu, dianya menyerah atau guanya ngelihat dia kelakuan begitu, ya udah nggak sefrekuensi. Udah, gua mau berubah mimik gitu. Jadinya mengganti ke yang lain.
Iya, jadi intinya kan maksudnya kita tuh harus bisa ini harus ya, memang Magabe pakai kata harus. Apalagi ketika memutuskan menikah ya memang harus keluar dari zona nyaman. Mungkin kamu bukan tipe orang yang berani atau terbiasa mengutarakan isi pikiran kamu, isi hati kamu. Kan banyak ya, apalagi kita-kita yang dibesarkan sama generasi generasi boomer gitu-gitu ya. Atau generasi X, kita tidak terbiasa untuk mengutarakan isi pikiran kita gitu. Karena itu sesuatu yang kayaknya tabu, terlalu serius, terlalu disituasikan gitu. Tidak nyaman. Bikin gak nyaman. Awalnya memang gak nyaman, tapi kita harus keluar dari zona nyaman itu supaya hubungan kita tuh jadi lebih baik gitu. Karena kalau kita lihat ya, Magabe nggak tahu ya kalau kalian gimana. Cuma kalau aku tuh kan memang dibesarkan oleh orang tua yang tidak terbiasa berbicara, membicarakan masalah. Kalau bicara dalam konteks yang happy-happy aja, yang enak-enak aja, mereka cuma tukar pikiran dalam keadaan sama-sama tenang pikirannya, dalam keadaan gak berantem, mereka biasa. Tapi kalau ada masalah nih, harus diomongin, dibahas sampai ke akarnya. Apa sih penyebabnya? Itu kayaknya gak pernah deh kalau orang tua aku. Jadi aku pun sebenarnya Magabe besar dengan terbiasa tidak dibicarakan. Kayak cuma ada masalah, abis itu dilupain aja. Karena kan kita satu rumah, karena kan lu orang tua gua anak lu adik gua kakak lu, something like that. Yang bikin kita kayak ya udahlah, dilupain aja. Tapi nanti besar banget kemungkinan hal itu akan terulang lagi di waktu-waktu mendatang gitu. Dan untuk bicara nggak bisa cuma inisiatif dari satu pihak. Kalau yang lain tidak menyambut, ya susah. Itu yang disebut lagi, mungkin yang lagi tren sekarang kan tentang silent treatment ya. Jadi mungkin si satu pihak ini mau bicara, tapi yang lain gak mau bicara gitu. Nah itu susah. Tapi silent, soalnya karena di silent makanya dia cuma berarti tombolnya yang harus diinin ya. Kamu ngomong dong. Tapi ada loh yang kayak gitu sayang. Apa? Ada orang yang kayak gitu, yang emang dia gak mau ngomong. Kira orang gitu. Hey, tapi ada lah. Maksudnya kalian temuin nggak orang-orang kayak gitu? Ada loh. Jadi dan itu tuh kalau kita hanya bener-bener pengen ngomong, tapi lawan bicara kita betul-betul juga tidak ingin bicara, dia diem aja, kita udah kayak orang gila, tapi dia diem aja. Itu juga sesuatu yang bikin kita sengsara loh. Kayak bikin kita kayak, gue harus gimana lagi gitu loh. Gue mau tahu isi kepala lu tuh apa, isi hati lu tuh apa. Kasih tahu gue, tapi dianya nggak mau ngomong. Itu tuh rasanya di sini bener-bener kalau aku bilang tuh sesek gitu ya. Ini Magabe pengalaman karena Magabe pernah punya masalah begitu sama adik Magabe. Magabe yang ajak bicara tapi dia betul-betul tidak mau bicara gitu. Karena dia tidak terbiasa untuk bicara. Cara mengurai masalah, entah takut, entah nggak nyaman, entah apa gitu ya. Kita nggak tahu gitu. Cuma somehow dari kasus itu aku bisa ngerasain orang-orang yang merasa desperate sama pasangannya yang memang nggak mau bicara gitu. Jadi kan memang ada ya pasangan-pasangan yang ya udahlah kita move on aja. Aku tahu itu salah, ya udah aku nggak akan ngelakuin lagi. Ya udah let's move on. Tapi nggak pernah dibahas kenapa sih kamu kemarin kayak gitu. Apa sih yang bikin kamu kayak gitu? Jadi kan nggak ada ruang perbaikan diri ya gitu. Dan ini susah sih. Jadi kalau misalnya di sini ada Pak Sutri yang dengerin ini gitu ya sampai habis. Emang mesti dengernya mungkin berdua ya. Jadi maksudnya pastikan pasanganmu juga dengar karena memang ini sesuatu yang sebenarnya bisa banget diusahakan, tapi nggak banyak orang berhasil karena nggak banyak yang berani untuk ngomong gitu. Intinya kalau misalnya gini sih, kadang orang tuh perimeter kesuksesan orang kan punya banyak duit, punya badan bagus, punya muka cakep, pendidikan yang tinggi. Nah, tapi kan mungkin nggak banyak orang yang menganggap parameter kesuksesan juga adalah pernikahan yang sukses, pernikahan yang tenang gitu loh, membesarkan anak. Kalau menurut kami itu juga perimeter kesuksesan. Jadi kayak nggak peduli gue sekolah di mana, udah pernah jalan-jalan kemana, kalau misalnya di rumah nggak tenang tuh itu nggak sukses namanya gitu. Dan sama seperti halnya mengejar semua kesuksesan yang lain, semuanya itu pasti in the process of growth, uncomfortable is inevitable. Jadi memang harus melalui proses nggak nyaman. Jadi bukan keluar dari zona nyaman, tapi memang mau sukses apapun, mau menuju ke sukses apapun, pasti ada proses nggak nyamannya. Sama kayak orang belajar. Kayak gue dulu masuk kampus. Lah tiba-tiba kuliahnya full pakai bahasa Inggris. Gue SD sampai SMA bahasa apa? Negeri.
Tiba-tiba pakai bahasa Inggris, aduh nggak nyaman gua. Nggak lama nggak nyaman ya, setahun setengah kali. Baru mulai TOEFL gua naik, gua nemuin polanya ngomong, nulis pakai bahasa Inggris, jawab kuis gitu. Itu prosesnya mau punya badan bagus, nge-gym nggak nyaman gitu. Awalnya nggak nyaman, tapi ya Lama-lama enak. seberapa bagus karakternya kita, seberapa pengen kita sukses, itu yang bikin kita bisa melalui proses nggak nyaman ya. Tapi lama-lama nyaman, lama-lama bisa pasangan yang kayaknya sefrekuensi gitu, yang kayaknya kok mereka baik-baik terus gitu, baik-baik aja ya. Pasti melalui proses nggak nyaman, tapi mereka memilih untuk bertahan, diperbaiki, nggak nyaman lagi, diperbaiki, nggak nyaman lagi, sampai menuju ke satu fase yang, wih nyaman ya gitu. Ada yang baru nyamannya nanti di umur 40, 50, 60, tapi ada yang sudah nyamannya dari umur 30. Ada yang sudah dari pacaran, sudah kayaknya udah nyaman, dan lu bener-bener bukan cuma ngeliat sosial media ya, kelihatannya oke-oke aja, tapi lu bener-bener kenal mereka, tetanggaan yang emang bagus banget. Misalnya baru nikah umur 26, 27, tapi kok udah sefrekuensi, bahagia terus, happy terus. Bisa jadi mereka cepet adaptasinya, udah saling mengenal, banyak lah faktornya gitu. Tapi tidak ada orang yang, wih cakep nih, wih ganteng nih, langsung sefrekuensi, kayaknya happy-happy mulu, dilihatnya di sosial media, oke. Enggak. Jadi nggak ada orang yang bisa punya sesuatu yang orang lain impi-impikan tanpa melalui proses nggak nyaman. Harus dilewati dan dua-duanya tidak menyerah, gitu. Ya, jadi pasangan sefrekuensi itu tidak mustahil ya. Itu sesuatu yang bisa diusahakan. Meskipun bahkan udah terlanjur nikah, udah terlanjur nikah, mau ganti suami, nggak perlu. Cuma nggak perlu diganti suaminya atau diganti istrinya, tapi belajar untuk berkomunikasi. Karena sebenarnya kalau kita udah nyaman sama pasangan kita ya, menurut aku tuh kita nggak akan semudah itu digoyahkan sama yang lain. Contoh ya, dari pergaulan misalnya. Pergaulan lu ngajakin lu melakukan sesuatu yang lu tahu istri lu gak suka. Tapi karena lu udah nyaman sama istri lu, pasti lu daripada ngumpet-ngumpet, lu lebih baik ngomong sama istri lu. Aku gini-gini nih, ada rencana gini-gini nih, diajakin gini-gini gitu. Karena apa? Karena nyaman, karena itu merasa udah gak ada batasan lagi buat ngomong, buat ngasih tahu, atau buat nggak perlu disembunyikan gitu loh. Atau misalnya gimana sih, kita kalau punya bestie tuh udah nyaman, pasti kita apa-apa larinya ke bestie kita kan. Apalagi pasangan gitu, suami atau istri yang udah bener-bener lu telanjang bulat udah dilihat sama dia gitu loh ya. Udah semuanya keburukan lu semuanya. Nggak semua kayak kamu. Nggak semua bulat kayak aku ya. Iya. Jadi enggak, apalagi yang udah seintimate itu kan sama pasangan, pasti kita bakalan semua-muanya tuh yang kita pikirin tuh pasangan kita dulu gitu, karena udah nyaman. Jadi ya mungkin ada yang bertanya-tanya, emang nggak nyamannya gimana sih Mak gitu kan, maksudnya apa sih proses yang kita lewati yang nggak nyaman itu untuk bisa jadi kayak gini. Ini contohnya proses nggak nyamannya gini, kadang semua ngomongin aja kan sama pasangan kan, keterbukaan kan. Sayang, aku diajakin spa plus gimana menurut kamu sayang? Nggak pernah kamu nanya gitu sama aku. Hah? Enggak, coba ini aku tanya. Nah ini nggak nyaman nih, tatapan matanya mulai nggak nyaman, senyum-senyum mau marah. Coba gimana? Menurut kamu aja. Nah itu kan nggak jelas jawabannya. Nah ini nggak nyaman guys. Terus habis itu kayak beneran menurut aku aja. Iya, ya menurut kamu aja gimana? Atau gini deh, boleh pergi, tapi aku ikut. Kamu yang mijitin? Atau mbaknya yang mijitin, kamu yang ending? Ya terserah, tapi nanti gantian, aku juga mau spa. Oh, dipijitin sama mbaknya? Sama laki lah, masa mbaknya. Gak ada. Ya gantian, kalau kamu boleh, aku juga boleh dong. Oh gitu? Oke, tos lu. Tos. Nah gitu. Gak nyaman, lama-lama jadi nyaman. Jadi kita mau spa di mana? Nggak tahu sih. Nanti ada orang yang ngira beneran. Masih ada yang nonton ini, astagfirullah, masih gitu. Oh ternyata bisa kata suami-suami. Oh bisa, asal dia ngomongin. Enggak ya. Proses nggak nyaman tuh maksud Magabe gini. Kan tadi Magabe cerita kalau berasal dari keluarga yang tidak terbiasa berbicara. Nggak nyamannya itu adalah kita lagi punya masalah, tapi duduk berdua berhadapan memutuskan untuk bicara, itu aja nggak nyaman kan. Kayak gitu kan. Aduh gimana nih cara ngomongnya. Nah nanti pasangan kita udah ngomong nih, membuka pembicaraan. Untuk lawan bicaranya tuh ngebales pun pasti ada rasa nggak nyaman. Kayak dipikir di hati gue tuh kayak, ya
gue tuh pengennya diginiin loh, gue tuh pengennya lu begini. Itu aja tuh nggak nyaman kan buat mengutarakan itu. Kita nggak mau dinilai terlalu clingy, terlalu needy, terlalu pengen diperhatiin gitu loh. Kan kita harus menabrak pola pikir kita sendiri sama rasa egois kita kan. Dan kita menganggap itu sebagai sebuah harga diri. Malu dong, masa gue bilang kalau gue butuh diperhatiin? Masa gue bilang kalau gue pengennya lu hargai gue dong? Ya lu izin dulu dong sama gue. Atau masa lu nggak mandang sih gue tuh suami lu, harusnya lu hormatin gue dong di depan orang gini-gini. Untuk menyampaikan itu kan nggak selalu nyaman gitu loh. Karena kita ngerasa, ih masa yang gitu aja harus dikasih tahu? Atau ih gue malu ih gue gengsi gitu. Tapi sebenarnya ya memang perlu diingat ya, tidak semua orang akan melewati proses itu dengan smooth. Bisa jadi outputnya tidak sesuai yang kamu harapkan. Jadi bisa jadi begini, misalnya gua personal trainer, terus kalau ngelatih friendly banget, jamah sana sini, Gue habis bukan itu friendly, gato. Kalau ngelatih pakai menjama. habis itu yang kayak setiap kelar sesi makan tapi main klien yang cewek dan berduaan doang, habis itu follow up-nya banyak banget di WhatsApp gitu-gitu. Kamu ngomong apa? Tapi gue sukses nih, jadi gue bisa gaji tuh bisa double digit, bisa nyicil rumah, nyicil mobil dari jadi personal trainer. Terus istri ngomong, coba kamu ngomong apa kalau kelihatannya aku friendly dan kamu notice gitu? Gimana ya ngomongnya? Coba. Kamu emang harus se-friendly itu sama klien kamu? Ya harus lah, makanya klien gue banyak. Itu kan bagian dari kerjaan. Harus kayak gitu? Harus kayak gitu. Lu lihat di mana? Gua punya rumah, punya mobil, bisa bayar semuanya ini. Kalau nggak dari friendly begitu, itu kan emang bagian dari kerjaan aja, nggak ada lebih dari itu kayak. Kamu nih jadi PT atau jadi apa? Udah lu diem aja lah. Gue yang tahu urusan kerjaan gua. Gua yang gue lakukan itu semua dalam koridor kerjaan. Pokoknya lu tahun terima duit aja. Cengong kan? Karena kita nggak pernah ngomongnya kayak gitu, jadi Magabe bingung. Nah, ada yang outputnya begitu. Jadi diomongin, Iya, mau benar, melepas benar. nggak nyamannya, dia kira dua-duanya tuh mau mengusahakan untuk hubungan baik-baik aja. Tapi ada yang tidak, ada yang memang egonya besar sekali, dia sudah punya pemikirannya sendiri, itu tidak bisa tergoyahkan. Ya berarti gimana? Lu setuju nggak dengan itu? Lu mau kompromi nggak? Kalau dia memang begitu gitu. Tapi sih harusnya enggak ya. Kalau misalnya orang yang waras, ya ngapain gua harga diri gua dikoyak-koyak gitu ya. Mendingan gua get out of the relationship Kasian gitu. juga ya kalau ada yang pasangannya begitu ya. Tapi kan Tapi ada orang pasti yang banyak ya. kan ada orang yang memang ya menurut gua ini sudah benar gitu. Yang bahaya kan gitu. Yang bahaya adalah tidak merasa kalau kelakuan-kelakuannya dia yang salah itu salah gitu. Jadi memang mau begini caranya gitu, dan istrinya nggak setuju, suaminya nggak setuju gitu, nggak sepaham. Tapi memang sudah begini caranya. Ini tidak akan berubah gitu. Lu yang harus menyesuaikan. Nah, itu bagaimana ujungnya? Nah itu balik lagi ke keputusan masing-masing ya. Karena memang pada akhirnya ada sesuatu yang tidak bisa diubah gitu dari pasangan kita. Bahkan dengan berkomunikasi aja, karena itu sudah tabiat ya. Jadi banyak loh yang suka nanya, kalau pasanganku begini, aku harus apa mak? Magabe nggak bisa kasih saran soal itu, karena itu balik lagi tentang bagaimana selama apa atau sekuat apa kamu bisa menahan itu semua gitu. Karena ketahanan orang beda-beda. Ada nggak yang bisa bertahan dalam pernikahan yang tidak sehat selama 50 tahun, 60 tahun sampai mati? Ada gitu. Ada nggak yang nggak tahan? Cuma ya kayak kasus yang Matinya kemarin begini. misalnya. Matinya begini. Cuma gara-gara suaminya bukan cuma ya, maksudnya gara-gara suaminya berselingkuh lewat chat gitu ya, belum ketemu baru chat, tapi dia udah merasa harus mengakhiri hubungan pernikahannya. Ya ada, dan itu nggak salah karena berarti dia tidak bisa bertahan dengan pernikahan yang seperti itu gitu. Jadi Yang jadi masalah udah diomongin belum? ya dan sebenarnya quotes yang bilang seumur hidup itu terlalu lama ya benar gitu, jika kita menghabiskannya dengan orang yang salah dan dengan cara yang salah. Jadi belum tentu orangnya salah. Orang yang salah tuh yang kayak begitu. Ya, Sudah yang diomongin, tapi temboknya dia sudah tinggi, pemikirannya sudah set. Gua nggak mau berubah, berarti dia memang tidak mau menyelamatkan Pernikahannya, hubungannya, tidak iya. mau menyelamatkan pernikahannya. Dia maunya ego dia yang diturutin terus, dan dalam hubungan apapun nggak pernah kan bisa kayak begitu. Kayak misalnya lu jalanin perusahaan aja nggak bisa, satu bos ini menurut gue ini cara marketingnya harus begini, cara jualan harus begini, ternyata kolaps, wah bingung dia. Harus ketemu di tengah sih, apa-apa tuh harus ketemu di tengah. Jadi nggak bisa. Jadi kalau misalnya buat yang lagi struggle, nggak bisa, pasangannya nggak bisa ketemu di tengah,
Ya itu balik lagi ke keputusan sendiri gitu. Sampai sejauh apa kamu bisa menahannya. Ya jadi begitulah ya. Kalau untuk pasangan sefrekuensi selama masih bisa diusahakan, usahakanlah gitu. Itu nggak mustahil karena kami pun banyak banget melalui cekcok dari yang kecil sampai yang besar gitu ya. Cuma memang kalau dilihat mungkin banyak yang bilang 5 tahun pertama dalam pernikahan biasanya out-outan apa segala macam. Kita nggak melalui itu Karena kita Sari Puspa. Tidak autan. Sovel. Masuk dong. Nanti kita sambil gini nih. Tadi nggak autan. Nah, ngomongin soal autan. Jadi ya lihat kan cara ngomongnya beda, cara bercandanya beda. Sebenarnya banyak banget yang bisa bikin tidak sefrekuensi. Cuma kita udah solve itu satu persatu ketika kita pacaran gitu. Jadi kita memang banyak ngobrol panjang sama waktu pacaran. Kita tuh karena LDR jadi ya teleponan 2 jam, 3 jam, 4 jam gitu tuh udah biasa banget gitu. Nah, itu sih bisa jadi ya indikator buat yang masih gadis, masih bujangan ya. Mau cari pasangan itu salah satu indikatornya. Kamu bisa ngobrol sama dia berjam-jam tanpa kamu bingung mau ngomongin topik apa. Itu kalau udah bisa kayak gitu, most likely kalian tuh bisa sefrekuensi karena berarti bisa diskusi, bisa ngobrol panjang, ngelor ngidul, out-outan kemana-mana. Ngomongin soal autan, guys. Oke. Sebenarnya nggak ada mau orang selama-lamanya bersama kayak apapun atau secinta-cintanya, nggak ada yang bisa baca pikiran orang lain. Bener-bener pengen ngomong, tapi lawan bicara kita betul-betul juga tidak ingin bicara, dia diem aja, kita udah kayak orang gila, tapi dia diem aja, itu juga sesuatu yang bikin kita sengsara loh. Gue harus gimana lagi gitu loh. Gue mau tahu isi kepala lu tuh apa, isi hati lu tuh apa. Kasih tahu gue, tapi dianya nggak mau ngomong. Itu tuh rasanya di sini bener-bener apa ya kalau aku bilang tuh sesek gitu ya. Satu frekuensi itu akarnya adalah komunikasi yang baik. Betul. Gitu. Lu nggak bisa satu frekuensi sama suami sama siapapun di dalam hidup lu kalau misalnya lu nggak bisa berkomunikasi dengan baik sama mereka. Benar.